Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jemi Sutiani, NPM 1911110321 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan. Baiklah, yang pertama A. Hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Definisi ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan mengetahui berkenaan dengan suatu objek. Dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subjek. Sedangkan istilah ilmu merupakan suatu perkataan yang bermakna ganda, yaitu mengandung lebih dari satu arti. Oleh karena itu, dalam pemakaian kata ilmu harus menjelaskan makna yang dimaksud. Adapun syarat-syarat ilmu menurut Pardiansa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, metodis. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Yang ketiga, sistematis. Dalam jalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, hingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh. Yang keempat, universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang universal, yang bersifat umum, tidak bersifat tertentu. 2. Definisi teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia tekni, berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan seni. Teknologi merupakan pengetahuan terhadap penggunaan alat dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan. Materi yang kedua yaitu B. Perkembangan iptek di Indonesia. Menurut Sulaswati, perkembangan iptek di Indonesia dari awal masih sangat tergantung atau bergantung pada perkembangan di tingkat global. Dari perjalanan bangsa Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga kini, pengelolaan dan pembinaan iptek terkesan bergantung pada iptek mancanegara. Oleh karena itu, landasan dasar iptek yang cocok dan sesuai dengan kondisi lingkungan di Indonesia kurang mendapat perhatian dan dukungan. Dan yang ketiga yaitu C. Peranan iptek bagi pendidikan. Peningkatan iptek dalam pendidikan telah memberikan berbagai banyak kemajuan teknologi yang memungkinkan siswa memperoleh fasilitas yang serba canggih. Pada satu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Atas pernyataan dan tesis yang diungkapkan sebelumnya, orientasi pembelajaran dalam pendidikan di sekolah ditunjukkan pada penguasaan bidang disiplin yang menjadi dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan materi yang terakhir yaitu D. Pembelajaran IPS di SD atau MI dalam kerangka iptek. Menurut Darsono dan Karmilasari, media elektronik seperti radio, TV, internet, dan lain-lain merupakan sumber belajar yang sangat berharga bagi pendidikan IPS di SD atau MI. Hampir semua informasi mengenai berbagai aspek kehidupan dapat diperoleh di internet. Di media ini tidak hanya tayangan audio, suara, video, gambar bergerak, melainkan juga teks tertulis. Teks tertulis yang tersedia di internet tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, guru IPS SD dapat menggunakan media internet sebagai sumber belajar yang sangat berharga dengan cara melatih terlebih dahulu para siswa cara menggunakannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.